cosplay itu menurut saya tentuin dulu niatnya yang kuat ya. Kamu itu mau ngapain di cosplay? Apakah pengen cuma have fun aja atau benar ada tujuan dalam arti kayak contohnya saya sendiri, misalkan saya tuh di awal itu karena sering nonton film Hollywood, kayak karena sering ngeliat kayak macam Iron Man kostumnya, jadi penasaran gimana sih cara bikinnya. Nah, bisa nggak sih ke arah sana, ke arah benar-benar ke arah perfilman, karena saya dulu gila banget saya sama namanya perfilman, walaupun sekarang udah nggak terlalu ke arah sana, malah benar-benar ke arah kostum makernya untuk produksi di balik layarnya aja kayak gitu. Nah, kalau udah nentuin dari awal niatnya apa, nanti pasti akan kebuka jalan ke depannya. Entah itu dari lomba, entah itu dari foto-foto shoot, itu bakalan kebuka sendiri yang kita nggak tahu nanti ke depannya apa. Kalau emang pengen have fun aja sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kelemahannya kalau have fun itu kalau udah fun biasanya gampang bosan. Nanti tengah jalan ya udah bosan, tinggalin aja. Nggak ada tujuan, jadi kalau bisa pilih tujuannya dulu dari awal. Kalau saya sendiri untuk menentukan karakter yang cocok, yang pasti cari karakter yang kalian suka dulu. Kalau misalnya udah suka, misalkan sama karakter Goku gitu, ya udah bikin aja dulu gitu. Kita nggak tahu cocok atau apa enggak, ya bikin dulu, yang penting hati senang dulu. Nah, urusan cocok sama enggaknya itu urusan belakangan. Karena apa? Kalau seandainya kita pikirin, aduh cocok nggak ya, bikin aja lagi terkenal, nanti malah nggak fun di hati, ujung-ujungnya gimana ya? Malah merasa cosplay itu nggak fun, entah itu dibilang jadi banyak drama, entah itu jadi gimana-gimana, jadi nggak akan lanjut lagi untuk cosplay gitu. Tapi kalau seandainya memang kalian suka banget sama itu karakter dan kalian memang pengen banget itu karakternya perfect, ya sebisa mungkin dari kostum, dari postur tubuh segala macam harus kalian benar-benar olah. Banyak juga kok misalkan karakter Goku, dia pengen banget perfect luar dalam, dari wig, kostum dan juga body, dia sampai benar-benar build bodinya benar-benar jadi atletis banget gitu loh. Nah, dari situ juga kalian bisa olah kalau kalian udah benar-benar suka sama karakternya. Yang paling pertama ya harus suka sama karakternya dulu. Kalau terbatas biaya itu sebenarnya bukan hal yang bukan hal yang bakalan ngeganggu kalian juga ya. Justru semakin kita terbatas sama sesuatu, semakin kita bisa kreatif, dan cosplay ini adalah dunia kreatif. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kreatif itu menurut saya kere tapi aktif. Dari kita kere menjadi aktif untuk bisa membuat sesuatu gitu. Jadi nggak usah khawatir, aduh nggak punya duit gini. Coba dulu bikin yang dari simple. Kalian bikin cosplay L aja, dari Death Note aja udah cosplay kan. Jadi coba aja hal-hal kecil dulu, nanti kalian jadi nemuin sesuatu yang bisa bikin kalian jadi kreatif, bukan yang malah menghabiskan uang, malah bisa mendapatkan uang dari kreatif itu gitu. Jadi nggak usah takut soal masalah uang. Dilarang sama orang tua. Dulu saya itu cosplay dari awal sampai tahun 2013 itu benar-benar dilarang sama orang tua. Ceritanya itu dulu 2011 saya mewakilkan Indonesia ke AVA Singapura, dan di saat yang bersamaan saya juga harus ujian di kampus, ujian semester akhir UAS, dan orang tua tuh bener-bener ngelarang banget. Bahkan udah menang pun di sana, telepon orang tua, mereka suruh balik malam itu juga, ya kan. Itu termasuk salah satu yang bikin pusing juga sih. Aduh gimana ini, biar orang tua bisa mendukung segala macam. Caranya sih gampang, tunjukin kalau misalkan cosplay itu hal yang positif dan bisa menghasilkan sesuatu buat kalian, nggak yang cuman ngerepotin kalian, ngabisin duit aja. Nah, itu buktiin ke orang tua kalau kalian itu juga bisa menghasilkan suatu prestasi, atau bahkan bisa menjadi pekerjaan juga, bisa menghasilkan uang juga. Itu kan nggak salah juga dari apa yang kalian suka, apa yang kalian hobi.
Nah, buktikan dari situ. Karena saya sendiri pun berusaha untuk buktikan ke orang tua, dan di tahun 2013 alhamdulillah mereka mendukung dan malah memberikan satu tempat untuk khusus buat bikin workshop di rumah gitu. Jadi nggak perlu gimana ya, nggak perlu nyerah gitu sama orang tua misalkan nggak disetujuin, buktiin aja. Dulu saya sampai bikin kostum itu di kamar. Kalau bikin kostum itu tengah malam jam 12 kalau udah pada tidur semua. Terus kalau ada yang bangun, busatinya taruh di kolong tempat tidur semua, terus pura-pura tidur. Saking dilarangnya gitu. Sampai kostum itu udah jadi dibuang keluar semua, sampai orang tua benar-benar marah. Tapi kita bisa buktiin ini hal yang positif, dan kita juga bisa buktiin ini ada hal yang bisa apa ya, menghasilkan lah gitu. Entah itu prestasi, entah itu hal yang lain, entah itu pertemanan, link dan lain-lainnya yang bisa membuat kalian di masa depan. Jadi ya nggak usah khawatir dan jangan nyerah. Kalau pembulian ya, konsep dasarnya sih ya, kita itu cuma sendiri, orang itu kan banyak. Jadi kita nggak akan bisa membahagiakan semua orang, ya kan? Nggak bisa bahagiain semua teman-teman. Misalkan kita bahagiain si A, otomatis belum tentu si B bisa bahagia kalau misalkan kita bahagiain si A. Toh kalau misalkan dalam case ini, kalau misalkan orang ngebully kita, terus kita turutin kata-kata mereka, ya udah biar nggak dibully, kita nggak usah bikin karakter ini deh, bikin karakter ini jadi dibully. Toh nggak ada untungnya buat kamu gitu. Jadi buat apa juga gitu, buat apa juga buat nutup mulut mereka. Kalau mau nutup mulut mereka, ya buktiin kalau kalian tuh bisa bagus gitu. Jadi nggak usah takut untuk dibully gitu. Gimana ya, yang penting hati sih yang main, sampai kalian tuh bisa fun sama hobi kalian, dan bisa yang tadi saya bilang, bisa menghasilkan sesuatu dari hobi kalian. Jadi nggak usah takut dibully. Kalaupun emang dibully, tutup kuping aja, nggak usah didengerin gitu. Untuk menjaga konsistensinya ya, saya sih gimana ya, ya harus konsisten sih, bener sih. Jadi kayak kalau saya sendiri lebih banyak ke eksperimen ya, karena tujuan saya kan untuk bisa bikin kostum dan masuk ke dunia perfilman, dan juga masuk ke apa namanya, kalau bisa amin bisa masuk ke dunia perfilman di Hollywood. Kan itu tujuan utamanya. Ya gimana biar bisa sampai ke sana, kejarlah apa namanya, kualitas kostum-kostum sana. Gimana caranya, ya banyak eksperimen. Ya jadi ya apapun yang terjadi, keep moving forward aja dengan jalur yang udah kita rencanain, dan tetap konsisten dengan apa yang udah kita rencanain gitu. Jangan sampai gagal sekali. Misalkan kita mau jadi performance lomba, terus pas lomba kalah, udahlah malas, nggak usah ikut lagi. Jangan kayak gitu. Saya kalah udah berkali-kali. Dulu ikut WCS itu ICGP, ikut dari tahun 2013, 2015 ikut lagi, dan 2016 ikut lagi. Udah gagal beberapa kali di ICGP, tapi akhirnya bisa jadi menang. Karena dari kegagalan itu saya jadi tahu harus ngapain dan celah-celahnya di mana aja biar bisa menang gitu. Jadi intinya tetap konsisten dengan rencana awal, dan jangan nyerah. Apapun yang terjadi, kerja keras nggak akan mengkhianati. Kalau menurut saya untuk dunia cosplay sekarang ya, terutama di costume maker, udah mulai gila-gila sih. Keren-keren banget bikin kostumnya. Kayak ada Strike Project lah atau apalah gitu yang bikin, atau Opa Studio. Mereka tuh bikin kostum udah bener-bener yang di luar dari cosplay menurut saya. Kayak udah produksinya tuh harusnya udah masuk ke perfilman gitu kan. Udah bukan cosplay lagi. Terus juga untuk make up, apalagi udah banyak banget yang bisa make up bagus-bagus di Indonesia ini ya. Dari si apa namanya, Sasa, terus banyak deh pokoknya cosplayer yang udah keren-keren di bagian make up. Apalagi wig juga tuh, wig juga udah mulai banyak yang bisa bikin wig bagus-bagus.
Dan menurut saya sih untuk cosplayer sekarang sih itu udah mulai makin maju ya untuk cosplayernya. Tinggal mereka aja yang mau konsisten ngembangin diri mereka atau enggak gitu. Event-event juga udah mulai banyak kan dari tahun 2015-16 juga udah mulai banyak, setiap akhir tahun tuh udah pasti rame event. Nggak kayak di beberapa negara yang cuman setahun paling cuman sekali 2 kali event gitu. Menurut saya sih perkembangan di cosplay di Indonesia mulai pesat gitu, dan mulai dipakai di berbagai macam company. Kayak di company game nggak jauh-jauh pasti ada cosplayernya gitu sih. Kalau itu tergantung ya, dibilang menjanjikan juga tergantung dari orangnya. Kita bisa buktiin kualitas atau enggak gitu aja. Ada yang mereka lebih mentingkan kuantitas daripada kualitas, jadi yang penting banyak, harga murah, tapi ujung-ujungnya tengah jalan selesai, gak ada kelanjutan lagi. Ada yang benar-benar konsisten dengan kualitas, yang semakin lama malah semakin naik, dan ya memang dia kuantitasnya gak banyak gitu yang dipesan sama orang, tapi dia mainin kualitas dan harganya pun jadi makin mahal, dan malah penghasilannya lebih banyak daripada yang kuantitasnya lebih banyak menghasilkan gitu. Menurut saya sih menjanjikan atau enggaknya itu balik lagi ke orangnya sendiri. Dia bisa memanage uang, waktu, dan memanage rencana bisnisnya apa enggak, gitu aja sih. Iya, kalau menurut saya untuk selebritis cosplay tergantung nih. Ada yang grafur, ada yang benar idol. Sebenarnya itu nggak salah ya, karena memang ada beberapa genre cosplayer itu nggak hanya untuk perform ataupun costume making saja. Ada juga yang benar-benar di idol, ada juga yang benar-benar di grafur. Tergantung kebutuhan dari ya yang konsumsi, maunya yang mana gitu. Kita nggak bisa bilang grafur itu salah, cosplay itu nggak bisa gini 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 gini, si idol itu salah, nggak bisa gini 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 gini. Sebenarnya itu ya kita bisa bilang grafur memang bisa mematahkan karakter ya, tapi saya juga nggak bisa bilang itu salah, karena nggak ada peraturan yang pasti gitu. Di luar negeri pun juga banyak yang grafur cosplayer, dan mereka jadi seleb cosplayer juga, tapi mereka berskill. Nah, untuk kalian yang pengen jadi grafur cosplayer, jangan cuma nunjukin badan kalian aja, body kalian aja, tapi nunjukin juga skill kalian. Misalkan bisa untuk makeup cosplay, atau bisa untuk bikin kostumnya juga, atau bisa ikut kompetisi idol atau gimana dengan hasil dengan karya kalian. Kayak gitu sih. Jangan sampai yang cuma pengen jadi ini, pengen jadi itu, tapi nggak ada skillnya, nggak ada yang bisa dibuktikan. Jadi nanti kalaupun bisa terkenal, cuma sesaat aja, instan terkenal, instan juga hilangnya gitu. Jadi kalau bisa buktikan kualitas kalian gitu sih. Menurut saya sih gacha itu nggak bener ya sejujurnya. Karena dari gacha aja itu udah masuk ke judi ya. Judi itu kata Roma Irama kan dilarang. Jadi menurut saya itu nggak bener sih kalau untuk ngegacha sejujurnya. Ya mungkin niat dari penyelenggara itu baik, maksudnya bisa apa ya, membuka kesempatan dari cosplayer baru untuk bisa merasakan kemenangan gimana rasanya. Tapi di sisi lain juga kalian itu sebagai penyelenggara membuka peluang untuk cosplayer menjadi pemalas. Pemalasnya dalam artian ikut gacha aja gue, pakai jadi L juga udah gini aja juga nggak apa-apa, atau pakai Naruto terus pakai helm Kabuto, Kamen Rider Kabuto juga nggak apa-apa. Dan kalau emang rezeki mah pasti bisa menang, karena kan gacha. Kita nggak nunjukin kualitas apapun, nggak nunjukin kualitas kostumnya, nggak nunjukin kualitas in karakternya atau enggak, bahkan foto pun enggak. Jadi apa yang dikasih kesempatan untuk cosplayer barunya. Dan kedua, itu ngerugiin banget buat cosplayer dunia cosplay di masa depan. Karena dulu tuh ya cosplay competition buat
cos trade ataupun cos walk itu nggak ada. Yang ada tuh cuma cosplay competition aja. Tapi karena ada penyelenggara event itu mengadakan cos walk karena ingin kasih kesempatan cosplayer baru yang nggak berani maju untuk jadi cosplay competition, jadi dikasihlah kesempatan untuk cos walk. Dan akhirnya Pak, sampai sekarang itu menjamur lah event itu membuat lomba cos walk ya. Nah, yang ditakutkan itu gimana nanti kalau seandainya penyelenggara event lainnya juga menganggap wah bagus nih buat dijadikan perlombaan juga gacha ini. Nah, nasibnya nanti gimana untuk jadi cosplayer masa depan di Indonesia gitu kan. Yang ada nggak ada lagi yang bisa bikin kostum, nggak ada lagi yang bisa perform. Yang ada udah gue gacha aja. Yang ada ini event bukannya event kreatif tapi event judi gitu sih. Jadi saya sangat tidak setuju sekali.